107.2 Biga FM, the future is ours. Balik lagi bersama kita di podcast SMM atau Suara Mahasiswa Merdeka. Kali ini kita ada topik yang sangat bagus banget nih. Mengenai tentang kompetisi di dalam kampus. Nah, kompetisi di dalam kampus itu sangat bagus ya. Itu karena mencetak pribadi-pribadi yang nanti ujungnya bakat-bakatnya bakal muncul gitu. Nah, terkhususnya di tema kali ini, kita akan bahas tema besar di kampus atau kompetisi yang di dalam kampus, itu ada Rector Cup. Nah, sebelum masuk ke dalam materi nih, kita punya temen nih. Boleh mungkin dari narasumber kita memperkenalkan dirinya dulu. Oh, perkenalan diri ya? Boleh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Biga. Saya Romi Syaloho, saya dari Fakultas Hukum semester 4. Dan kemarin saya sebagai Ketua Pelaksana Rector Cup juga. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, aku lupa perkenalan diri nih. Aku sebagai host ya, Diki Reski dari mahasiswa hukum semester 6. Rector Cup nih, kan ini acara besar di kampus ya. Yap. Gimana sih sebenarnya pencetusan Rector Cup itu sebelumnya? Apa emang udah program-program lama atau bagaimana sebenarnya? Jadi Rector Cup ini kan sebenarnya adalah program, kalau dibilang program tahunan BEM lah. Tapi memang dari tahun-tahun lalu memang sudah ada, cuman dulu namanya Pekan Olahraga Merdeka. Jadi sebutannya itu POM. Siap. Nah, cuman di tahun ini kan saya juga menjabat sebagai Menteri Seni Olahraga lah di BMU. Saya punya program unggulan, yaitu ya Rector Cup ini. Jadi kenapa saya jadi kayak bisa dibilang ini program tahunan lah. Cuman memang tahun ini kita ubah sedikit-sedikit, kita lebih besarkan lagi skalanya sehingga terbentuklah Rector Cup yang sekarang gitu. Iya, boleh. Nah, ini kan ada dari perubahan nama nih, ada dari Rector Cup yang sekarang, yang dulunya Pekan Olahraga Mahasiswa. Boleh diceritain nggak sih kenapa namanya tuh ada perubahan gitu? Apakah emang dari programnya sedikit ada perubahan dikit atau gimana? Boleh diceritain latar belakang perubahannya nama itu tersendiri. Jadi sebenarnya fun fact-nya kan Rector Cup ini saya buat sendiri karena memang di fakultas, lebih tepatnya saya kan dulu sempat ikut Dekan Cup. Oke. Jadi ada namanya Dekan Cup, dan kalau saya lihat berarti ini skalanya udah kampus kan. Berarti otomatis ini adalah yang paling gede lah bisa dibilang. Nah, jadi kenapa saya ganti ke Rector Cup dari POM? Karena memang ini memperebutkan pada rektor. Otomatis ini yang paling ekspensif lah bisa dibilang, yang paling besar skalanya karena kan di fakultas ada Dekan Cup, berarti di universitas harus ada Rector Cup. Makanya saya ganti namanya gitu. Baik. Jadi sebenarnya buat menunjukkan skala dari mahasiswa biasa ganti nama jadi Rector Cup itu biar skalanya jadi besar banget ya, kelihatan nih megah begitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa. Nah, kita punya pertanyaan nih, beberapa pertanyaan buat podcast kali ini. Boleh. Menurut kakaknya ya, bagaimana sih Rector Cup kemarin itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah sulit? Apakah lancar-lancar aja? Bagaimana? Boleh diceritain dong. Kalau ngomong masalah bagaimana perjalanannya, saya nggak mungkin bilang lancar-lancar aja. Pasti ada rintangan-rintangan juga. Cuman ya yang mau saya highlight sebenarnya bahwa sebenarnya Rector Cup ini itu tepat sasaran sebenarnya. Tepat sasaran. Jadi memang Rector Cup kita buat untuk menjadi ajang perlombaan yang mencakup suatu universitas dan kita berhasil laksanakan itu. Itu sebenarnya yang paling penting bagi saya. Saya juga dibantu sama teman-teman panitia yang sigap lah gitu. Mereka semua mau brainstorming bareng, mau menyelesaikan bareng-bareng masalah-masalahnya. Sehingga ya bisa dibilang Rector Cup ini tuh goals-nya tercapai, cuman mungkin ada beberapa rintangan gitu, Mas. Benar. Nah, dari kan tadi ada beberapa rintangan, terus nggak mungkin selancar-lancar itu kan. Nah, setelah terjadi nih Rector Cup-nya itu, dari kakak atau panitia-panitia yang terlibat, apa sih hal yang paling membanggakan atau yang paling berhasil dicapai nih pada Rector Cup tahun ini tuh gimana? Kalau ditanya yang paling membanggakan ya, yang pasti upgrade sebenarnya. Kita upgrade dari tahun lalu. Yang tahun lalu mungkin kita cuma ada 3 atau 2 lomba lah. Sekarang kita bisa upgrade jadi kurang lebih 9 lomba, 9 kategori lomba, dan otomatis peserta juga nambah. Kita kemarin sudah mencakup kurang lebih hampir 400 peserta dari seluruh Unmar. Makanya itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya sendiri sebagai ketua pelaksana. Ditambah juga ya itu pelaksanaan lancar gitu loh. Makanya kayak wah, ini semoga Rector Cup hype-nya dapat terus gitu loh. Rector Cup lihat teman-teman juga antusias untuk ngikutin perlombaannya. Wah, keren banget ya, bisa diikuti sama mahasiswa sebanyak itu loh. Kemudian kan tadi udah berhasil nih memanage
lomba sebanyak itu yang awalnya cuma lomba sedikit, sekarang sudah lebih banyak. Menurut kakak, antusiasme mahasiswa di kampus kita ini semakin tinggi atau semakin sedikit nih? Yang kan lombanya makin banyak tuh, otomatis harus lebih banyak peserta kan? Ini gimana antusiasme mahasiswa tuh ya? Wah, kalau kita ngomong antusias, berarti ya mungkin teman-teman semua yang mungkin anak-anak Unmer bisa ngelihat sendiri lah gimana ramainya kemarin Rektor Cup. Saya nggak mau overclaim ya, cuman kan kita ada bukti sendiri gitu loh. Jadi memang Rektor Cup ini kita jalanin kurang lebih 5 hari dibagi ke 3 minggu ya. Dan puji Tuhan di semua 5 hari ini itu selalu ramai. Kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar 1.500 sampai 1.000 audiens lah yang datang. Itu sudah termasuk peserta dan juga penontonnya. Jadi memang dilihat antusiasnya pasti berkembang karena memang kan lomba-lomba yang kita pakai juga adalah lomba-lomba yang ada di UKM-UKM di Unmer. Jadi memang sudah ada pesertanya, sudah ada audiensnya, makanya kita maksimalin di situ sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya bisa dihitung nih udah upgrade kegiatannya, kegiatan lomba dan lain-lain. Ternyata mahasiswanya malah mengikuti acara secara ini ya, baik ya. Nah, selanjutnya nih, dari seluruh rangkaian kegiatan, menurut kakak nih sebagai ketua, momen apa yang paling menggambarkan Rektor Cup? Momen apa yang paling menggambarkan Rektor Cup? Sebenarnya momen apa yang paling menggambarkan Rektor Cup adalah momen ketika perlombaan itu berlangsung sebenarnya. Jadi kan memang esensi dari Rektor Cup ini adalah perlombaan olahraga. Nah, kalau misalnya memang itu jalan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu menjadi kesenangan sendiri lah kita. Jadi memang ya gambaran utama Rektor Cup ini adalah perlombaan olahraga gitu, Mas. Baik. Dari namanya aja udah jelas banget ya, Rektor Cup kayak olahraga-olahraga yang lainnya seperti bola basket atau bola kaki gitu ya. Ada pertanyaan nih buat di dalam Rektor Cup tersebut. Kan ini kompetisi, otomatis melatih mental, melatih jati diri, atau mungkin melatih skill ya, setidak-setidaknya. Menurut kakak nih, manfaat paling besar deh yang dapat diperoleh bagi mahasiswa yang mengikuti Rektor Cup. Kalau saya boleh cerita sedikit, Mas ya. Boleh. Sebenarnya Rektor Cup ini kan saya sebenarnya ngebuat Rektor Cup sendiri kan. Saya sebagai inisiatornya itu saya ingin sebenarnya rencana terselubung saya ingin meningkatkan Unmer sebenarnya. Cuman kan memang itu kedengarannya kayak wah gede banget gitu ya, kayak ini sampean sopo gitu. Cuman kalau misalnya saya bilang sih, saya sebenarnya lebih ingin, kenapa saya bilang saya ingin meningkatkan Unmer, karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menciptakan kompetisi non-akademik yang seprofesional mungkin, sehingga teman-teman mahasiswa nih dapat gambaran tuh kalau misalnya oh begini nih lomba-lomba yang di luar gitu loh, sehingga mereka bisa paham dan bisa melatih juga seperti Mas Syah bilang juga. Ini memang tujuannya untuk melatih atlet-atlet di Unmer, sehingga mungkin kalau misalnya ada perlombaan kita bisa lebih unjuk gigi lagi. Jadi memang saya ingin membuat perlombaan yang profesional, perlombaan yang terstruktur supaya teman-teman mahasiswa yang mengikuti ini bisa tahu oh begini ternyata standar profesional. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menuju ke sana sebenarnya. Baik, benar. Menjadi Rektor Cup ini sebenarnya memberi gambaran ya ke mahasiswa itu kalau sebenarnya skill-skill akademik itu penting, tetapi juga skill-skill di luar akademik seperti olahraga dan lain itu sangat penting ya. Penting banget. Dan mungkin memberi rasa kompetitif ya bagi mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi mereka ada semangat selain di kuliahan capek mungkin dengerin dosen dan lain-lain. Ikut lomba deh. Nah, itu jadi dia. lebih semangat. Kemudian selain di Rektor Cup ini kan pasti ada mahasiswa itu pasti ngejarnya kemenangan ya. Menurut kakak nih, nilai atau pengalaman apa sih yang sebenarnya bisa diambil dari mahasiswa di kompetisi-kompetisi kampus seperti ini? Selain cuma menang, juara, euforia, dan lain seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang apa yang bisa diambil ya, yang sampean bilang tadi itu semua pasti termasuk lah. Cuman yang perlu di-highlight sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa berani mengekspresikan diri. Karena ini kan pasti kita kalau misalnya berlomba kita dilihat banyak orang, kita juga pasti memakai skill kita sendiri juga sebagai peserta untuk bermain. Jadi sebenarnya saya ingin mengeksplor bakat-bakat dari teman-teman mahasiswa sebenarnya. Jadi memang pasti kayak semisal kemarin juga supporteran juga ada dari masing-masing fakultas, ya kan, mereka ada supporter sendiri, bahkan mereka sampai rela-rela menghabiskan waktu mereka untuk buat koreo, buat trofeo, buat segala macam semuanya. Intinya saya ingin mengekspos semua hal-hal yang mungkin selama ini masih belum ada wadahnya gitu bagi teman-teman Unmer sebenarnya. Baik, ini keren banget sih bisa jadi wadah yang besar banget buat mahasiswa nih. Apalagi
yang sebagai penonton aja udah hype banget ya. Nggak cuma yang ikut lomba. Nah, gimana nih menurut kakak? Apa ada nggak sih potensi perkembangan bagi mahasiswa yang mengikuti cabang-cabang olahraga yang diselenggarakan di Rektor Cup tersebut? Saya sih berharap ada sih Mas ya. Karena memang kalau misalnya kita sudah buat lomba dan sudah diikuti, otomatis teman-teman bisa mendapatkan wadah untuk mengekspresikan dirinya. Itu yang pertama, itu paling penting. Jadi harusnya sih ada gitu perkembangan dari atlet-atlet di Unmer lah, bisa dibilang gitu kan. Jadi saya harap ya tujuan kita selain menyelenggarakan lomba ya itu meningkatkan kembali gimana bakat-bakat dari teman-teman mahasiswa. Jadi ya semoga aja ada. Dan harus ada gitu dan perkembangannya gitu. Bener. Karena ini tujuan goals kita sebenarnya gitu kan. Gitu Mas. Oke, bagus banget sih. Kan ini dari kemarin tuh antusiasmenya udah lancar, banyak peserta. Dari panitia yang udah sukses menjalankan Rektor Cup ini, menurut kakak, kedepannya bakal ada cabang olahraga lain nggak sih yang kayak mungkin yang niche-niche yang tidak tersentuh di dunia kita? Misalnya kan sepak bola udah rame banget, basket rame banget. Ada nggak nih bakal cabang olahraga lain atau lomba lain yang diadakan di Rektor Cup ke depannya? Apa ada dari panitia terpikir seperti itu? Kalau ditanya gimana perkembangannya, saya sih berharap semoga di Rektor Cup yang berikutnya itu ada perkembangan lah. Kayak mungkin sebenarnya juga tahun ini banyak banget kita yang sebenarnya kita punya kesempatan buat mengadakan lomba itu, cuman mungkin kita belum ready untuk mengeksekusi itu. Banyak banget kayak kita juga di Unmer kan UKM kita nggak dikit lah. Banyak banget kita bisa ngadain lomba tenis meja yang kemarin nggak ada, terus mungkin lomba PS, kan kita juga ada PS, terus ada lomba-lomba lain, mungkin kita bisa lebih explore, mungkin kayak lomba martial art apa bahasa Indonesianya? Karate, taekwondo gitu-gitu lah. Ya, bela jadi diri itu ya. bela diri ya, benar, bela diri. Jadi kita bisa explore di situ ke depannya semoga gitu loh. Yang sebenarnya di tahun ini juga saya pengen lari ke sana juga, cuman saya kemarin masih memperlihat, saya masih ngecekin nih peserta-pesertanya. Mungkin kita belum ready untuk tahun ini, jadi ke depannya saya harap ada gitu loh. Baik, berarti sebenarnya udah punya niatan besar buat mengadakan lomba-lomba yang banyak. Wah, kemarin kemarin saya pengen bikin 30 lomba. Oh, 30. Wah, berarti ambisinya sangat besar ya. Jadi memang biar semuanya dapat aja gitu. Mungkin ya kita lihat ke depannya ya, di 2 tahun atau 3 tahun kalau emang Rektor Cup berjalan lancar, mungkin budgetnya semakin dinaikkan, bisa aja ya Rektor Cup ini berkembang sampai ke cabang-cabang olahraga yang banyak. Baik, next pertanyaan nih Kak. Banyak yang mengatakan kompetensi dapat membangun mental dan karakter mahasiswa. Menurut kakak nih, di dalam Rektor Cup itu kelihatan nggak sih ada perkembangan mental atau karakter mahasiswa di saat menjalankan lomba tersebut? Ada nggak tuh kelihatan? Ada yang awalnya down mungkin? Kalau itu jelas kelihatan banget sih Mas. Saya sih ngelihat saya sebenarnya hal yang paling saya senang ketika ngejalanin Rektor Cup ini adalah ketika saya ngelihat peserta itu antusias. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, mereka berjuang sekuat tenaga, mengeluarkan semua kemampuan mereka, otomatis mental mereka teruji di situ kan. Kayak Mas tadi bilang, kita punya euforia juga. Euforia yang menaikkan mental dari masing-masing peserta juga. Selain dari peserta, otomatis supporter juga yang ikut mendukung, pasti mentalnya juga ke-push juga dong, buat ngedukung yang awalnya mereka nggak tertarik nih. Oh ini lomba dari fakultas, ya udah deh fakultas. Cuma pas mereka lihat, oh kayaknya seru nih ya, mereka datang, mereka support juga, otomatis mentalnya ke-boost. Ya, saya ngeliat sendiri, itu ada perkembangan mental dari pesertanya, dari audiensnya, semuanya, dari panitia pun ya, yang dulunya mungkin belum pernah berhadapan dengan orang banyak. Sekarang waktu mereka masuk ke Rektor Cup, akhirnya mereka bisa ngerasain gimana caranya berhadapan dengan peserta-peserta dan orang banyak. Jadi pasti perkembangan karakter, perkembangan mental itu ada, kalau misalnya kita ngejalanin lombanya dengan serius dan sungguh-sungguh gitu Mas. Baik, benar-benar. Jadi benar-benar dampaknya Rektor Cup ini nggak cuma buat peserta yang dapat juara ya, tapi penonton pun euforianya dapat, dan dari panitia-panitia juga bahagia ya kalau melihat acaranya lancar dan banyak yang mendukung seperti itu ya. Saya. Nah, next nih Kak, rivalitas antar fakultas sering terjadi nih. Menurut Kakak, apakah hal tersebut masih relevan dan positif saat ini? Kalau ditanya masih relevan, pasti masih relevan Mas ya. Namanya kita buat lomba di universitas, kita kan kemarin pesertanya itu mewakili fakultas. Otomatis rivalitas itu pasti ada. Cuman
yang mau kita dorong bagaimana supaya rivalitas ini beralih ke daerah ke arah yang positif sebenarnya. Mereka saling support fakultas masing-masing tapi tidak menjatuhkan fakultas yang lain supaya kedamaian tetap terjaga. Kan kita yang kita pengen kan. Benar. Gimana kita bisa menunjukkan bahwa kita berkompetisi nih bukan untuk di internal kita, justru ini untuk ke eksternal Mas, untuk di luar Unmer. Karena kayak tujuan saya bilang, saya meningkatkan Unmer. Jadi saya ingin memperlihatkan nih lomba-lomba di internal kita pun itu bisa berjalan dengan syahdu gitu. Ya. Tapi tetap lancar, tetap syahdu dan lancar, benar. Tetap hype, tapi ya nggak yang sericuh itu gitu loh. Jadi itu yang mau saya dorong sebenarnya. Benar. Sebenarnya rivalitas itu bagus, tapi selama positif ya, benar. Bagaimana nih dari panitia sendiri menjaga semangat kompetisi tetap sehat dan tanpa menimbulkan konflik antar kelompok atau fakultas? Sebenarnya kan kita lihat nih, sengit banget ya perlombaan tuh ya. Mungkin adalah sedikit cekcok sedikit. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya panitia buat menjaga semua itu agar tetap positif dan terhandle lah setidaknya. Nah, ini benar highlightnya kalau misalnya kita ngomongin masalah gimana caranya menjaga rivalitas itu ya pasti ini kerja keras di panitia lah. Gimana cara panitia itu bisa menyusun rencana yang sistemnya sudah pas, sudah terstruktur sehingga nggak menimbulkan miskomunikasi antara panitia dan peserta. Karena kan penyelenggara lomba ini pasti panitia itu sendiri. Jadi panitia harus bisa siap dan juga udah pasti nih, ini mereka udah buat rencana seperti ini dan peserta tinggal ngikutin. Sehingga kalau misalnya itu lancar, nggak mungkin ada gesekan-gesekan atau tektokan. Cuman kan namanya juga manusia, belum ada yang sempurna lah. Gitu. Jadi mungkin kemarin masih ada beberapa miss. Jadi ini evaluasi kami dari panitia sebenarnya ya. Semoga kedepannya semua yang miss bisa kita perbaikin dan bisa membuat Rektor Cup ini semakin lebih bagus lagi sebenarnya Mas. Gitu. Pertanyaan basic mengenai rivalitas nih ya. Menurut kakak nih, Rektor Cup ini lebih banyak membangun solidaritas atau justru memperkuat persaingan antar mahasiswa? Kalau yang saya lihat ya Mas ya, dari saya sendiri sebagai orang yang mungkin setiap perlombaan itu selalu ada di lapangan, saya justru ngelihat Rektor Cup ini justru membangun solidaritas. Bahkan bukan untuk internal fakultas mereka sendiri gitu loh. Bahkan mereka juga akhirnya mau berkoordinasi dengan fakultas-fakultas lain untuk bisa saling support. Ya mungkin bisa balas-balasan yelel gitu loh Mas, itu yang sebenarnya yang lucu gitu, yang keren, kayak wah ini FEB dan FT misalnya mereka tektokan supaya mereka balas-balasan yelel, itu kan berarti terjalin tuh solidaritas di antar fakultas. Jadi saya ngeliat sendiri bahwa solidaritas kita selama Rektor Cup itu semakin meningkat gitu, bukan cuma di internal salah satu fakultas, tapi justru merambat ke semua fakultas. Jadi mereka semua saling koordinasi, saling support, saling dukung masing-masing fakultas, tapi tidak menjatuhkan fakultas lain. Itu yang paling penting. Bagus banget berarti Rektor Cup ini membangun solidaritas, kemudian dari penonton juga makin kreatif ya. Jadi kalau misalnya bikin yel-yel itu mungkin balas-balesan dan seperti itu bagus banget sih. Nah, dari panitia atau kakak sebagai ketua, ke depannya harapan apa sih buat Rektor Cup yang paling besar next tahun mendatang gitu? Kalau ditanya harapan ya, ini kita jangan ngomong yang paling besar dulu. Harapan saya semoga Rektor Cup tahun depan ada gitu loh. Itu dulu. Semoga tetap simpelnya gitu ya. Terselenggara dulu. Bener. Terus untuk harapan paling besarnya ya semoga kita, ini kalau kita ngomongin teknis, semoga lombanya makin banyak. Terus semoga kita bisa kayak orang Bapak Ibu yang ada di pusat bisa melihat lah, kayak mungkin fasilitas kita sekarang masih agak kurang. Jadi semoga kedepannya bisa diperbaiki sehingga waktu kita ngebuat lomba internal itu bisa lebih siap dan bisa lebih proper lah bisa dibilang. Atau kalau misalnya memang enggak, semoga venue kita bisa lebih bagus lagi. Intinya gitu sebenarnya. Saya ingin supaya kita itu benar-benar menunjukkan nih, ini miniatur lomba-lomba yang profesional yang seperti yang kayak Porprov, Pomprov dan lain sebagainya gitu loh. Baik, harapan besarnya berarti setidaknya ada acara, kemudian didukung dengan internal yang baik ya, begitu ya. Kemudian menurut kakak nih, aspek yang masih bisa dikembangkan agar kegiatan ini semakin bermanfaat bagi mahasiswa? Kalau kita ngomongin aspek, banyak Mas ya sebenarnya yang bisa dikembangin, karena kan Rektor Cup tahun ini pun bisa dibilang kayak sebuah percobaan lah. Karena ini perkembangan yang cukup besar dari para POM. Jadi mungkin aspek pertama yang mungkin komunikasi antar panitia itu harus dikembangkan. Komunikasi antar panitia supaya lebih siap lagi. Terus yang kedua mungkin masalah sistem pertandingan. Itu aspeknya penting juga karena memang kalau misal sistem pertandingannya masih abu-abu itu menimbulkan konflik sebenarnya Mas. Bisa menimbulkan konflik dan itu kemarin ada beberapa masalah yang kita hadapin, cuman puji Tuhannya bisa terselesaikan. Kemudian aspek-aspek lain juga
mungkin bisa kayak ya mungkin kayak fasilitas dari kampus kita sendiri, terus bagaimana cara kita bisa promosi di Rektor Cup ini. Itu jadi sebenarnya banyak banget aspek-aspek kecil-kecil sebenarnya sih Mas yang mungkin bisa kita kembangin karena memang kan Rektor Cup ini bisa dibilang salah satu program yang cukup besar lah di internal kita gitu loh. Baik, berarti sebenarnya tantangan terbesarnya dari Rektor Cup itu bagaimana acaranya sebelum diselenggarakan itu lebih well prepared ya? Lebih well prepared, benar itu yang paling penting. Baik. Kemudian inovasi apa sih yang pengen kakaknya sebagai ketua melihat di kedepannya? Selain menambah ini, mungkin menambah cabang olahraga atau mungkin yang semakin megah. Inovasi apa sih yang tahun depan harus gini deh? Oh, iya. Di tahun ke depannya begitu. Sebenarnya inovasi yang mau saya lihat sebenarnya untuk siapapun pengurus Rektor Cup tahun depan ya. Saya kan sudah berikan konsep nih. Saya udah buatin konsep awal sebenarnya nih. Saya ingin ini menjadi sejarah baru di Unmer lah. Itu Piala Bergilir Rektor Cup. Piala bergilir ya. Saya sudah siapin konsepnya. Jadi semoga tahun depan mau gimana pun itu saya tetap antusias menunggu bagaimanapun Rektor Cup, siapapun yang nanti akan mengurus Rektor Cup. Saya tetap antusias menunggu, tapi semoga konsep yang sudah saya bawakan di tahun ini itu mereka bisa kembangin. Bagaimana cara mereka bisa membuat Piala Bergilir ini menjadi piala yang benar-benar bergengsi untuk diperebutkan di masing-masing fakultas gitu Mas sebenarnya. Jadi saya sangat-sangat antusias bagaimana kedepannya Rektor Cup dan semoga masih ada. Jadi konsep yang sudah saya bangun, yang sudah saya brainstorming bersama dengan teman-teman panitia saya tahun ini itu bisa tetap hidup gitu Mas sebenarnya. Hidup ya. Berarti emang bener harapan terbesar dari kakak itu pengen Rektor Cup ini hidup terus selama Unmer berdiri kali ya. Selama Unmer berdiri, benar-benar. Jadi kayak keren gitu kan Mas, mungkin Rektor Cup yang 30 kali beruntun. Bener. Jadi kayak orang bilang, wah ini Piala Bergilirnya udah dari 30 tahun lalu kan, kayak keren gitu. Iya, benar-benar. Jadi rivalitasnya semakin kuat, soliditas semakin kuat, mahasiswa juga semakin semangat. Ah ini kok Piala beruntunnya dipegang sama fakultas ini terus? Kapan nih kita ngerebutnya nih? Nah, dari pembahasan kita sebelumnya kan udah banyak nih bahas tentang kompetisinya bagaimana dampaknya ke mahasiswa. Menurut kakak, Rektor Cup ini, atau kakak ini punya nggak sih pesan kepada mahasiswa terkait Rektor Cup? Apa yang kakak ingin sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa, mungkin dari peserta yang kemarin sudah ikut, atau mungkin next kalau diadakan Rektor Cup lagi? Jadi untuk pesan-pesan saya kepada seluruh teman-teman mahasiswa, jangan pernah ragu untuk bisa mengekspresikan diri. Kalau kalian punya bakat, mungkin di non-akademik, ya ikutinlah lomba-lomba seperti Rektor Cup seperti ini, karena ini menjadi wadah juga bagi kalian untuk bisa mengembangkan diri, karena pasti banyak banget, saya yakin banyak banget orang teman-teman mahasiswa yang sebenarnya pengen ikut, cuman mereka masih malu. Bener. Jadi kalau misalnya memang teman-teman malu ya nggak apa-apa ngobrol sama aku langsung, nggak apa-apa gitu loh. Pasti tak bantu gitu kan buat gimana caranya masuk gitu. Apalagi nanti kalau misalnya ada Rektor Cup atau ada lomba-lomba lain, ikutin lah gitu loh. Yang berbau non-akademik, karena kan saya fokusnya di olahraga gitu Mas ya. Jadi ya ini sebenarnya pesan-pesan saya supaya kalian jangan malu, jangan nyesal nanti kalau misalnya ada kesempatan tapi nggak diambil. Jadi lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Benar, gitu, baik. Ya berarti teman-teman mahasiswa ya, kan Rektor Cup ini diajarkan tiap tahun nih rencananya. Jadi nggak usah takut-takut deh ikut lomba apa aja. Kalau emang ada kesempatan harus diambil ya. Kalau kecewa itu belakangan deh ya. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau memang ada Rektor Cup wajib didatengin ya, atau minimal support. Karena dengan adanya support kalian, adanya Rektor Cup tersebut bakal terus berlanjut. Baik, aku sudahi dulu nih mungkin podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Diki. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terus aku ucapkan terima kasih kepada Kak Romi sudah memberikan insight yang dalam mengenai Rektor Cup. Sama-sama Mas, terima kasih juga. Dan buat teman-teman mahasiswa Unmer, jangan cuma jadi penonton, oke? Yuk ikut ambil bagian dari kegiatan kampus, kembangkan bakat yang kalian punya, dan jadikan setiap kompetisi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Karena pada akhirnya, Rektor Cup bukan hanya soal piala, tapi juga tentang pengalaman, relasi, dan proses yang kita dapatkan bersama. Ya, sudah dari kami 107.2 Biga FM, the future is ours. Terima kasih.